Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Mario Sarong. Saudara, hingga saat ini banjir masih terus menggenangi wilayah Jabodetabek, di mana kami pun terus menghadirkan visual terkini kepada Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini banjir yang dengan intensitas hujan yang tinggi sejak malam tadi terus menggenangi wilayah Jabodetabek. Visual Anda saat ini yang kami hadirkan kepada Anda adalah visual kondisi terkini wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Masih terus menggenangi wilayah tersebut dengan ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Di mana pada saat ini saudara, dalam kondisi dengan ketinggian air mencapai 2 meter tersebut, warga terus berjibaku sejak kemarin hingga saat ini. Terus beraktivitas di tengah banjir tersebut. Namun imbauan dari pihak terkait agar masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk segera meninggalkan dan mengungsi untuk keselamatan dari pribadi maupun juga keluarga yang berada di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Selain itu juga saudara, selain di Kebonpala, Jakarta Timur, banjir juga menggenangi wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi banjir dan juga kondisi aktivitas warga di sana, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur yang akan melaporkan langsung terkait dengan situasi saat ini. Blegur, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Mengingat saat ini intensitas hujan sudah semakin menurun, tetapi apakah debit air masih tinggi di sana ataupun juga ikut surut? Ya, Mario dan saudara, memang hingga pukul 7 pagi ini memang kondisi di perumahan Pondok Gede Permai masih terlihat tinggi seperti itu, karena memang seperti di awal ketinggian air di perumahan Pondok Gede Permai ini mencapai lebih dari 4 meter itu di bagian dalam perumahan. Sementara di tempat saya melaporkan atau tempat saya berdiri saat ini memang ini adalah akses masuk ke perumahan Pondok Gede Permai ini sudah tertutup, ada sekitar hampir 1 meter di tempat saya berdiri. Ini bisa saya gambarkan, saat ini adalah jalan masuk menuju ke perumahan Pondok Gede Permai atau tepat di depan gudang dari logistik dan peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana seperti itu, di mana memang saat ini menjadi tempat evakuasi sementara dari warga perumahan Pondok Gede Permai yang memang sempat dievakuasi oleh 2 perahu karet yang dioperasikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Kota Bekasi. Sejumlah tadi telah kami pantau sejumlah warga, yaitu lansia, ibu dan anaknya itu memang berhasil dievakuasi oleh petugas tim SAR gabungan dari BNPB dan BPBD. Sementara itu memang bisa kami gambarkan saat ini jalan akses memang sudah tidak bisa dilintasi. Bisa dilihat di layar kaca Kompas TV, ini ada 3 mobil yang memang kondisinya dari dalam perumahan Pondok Gede Permai oleh pemiliknya dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi sebenarnya, namun memang karena derasnya atau tingginya air kiriman dari hulu di Kali Cilengsi dan Kali Cikias yang mengalir ke Kali Bekasi hingga membuat Kali Bekasi ini meluap dan merendam perumahan Pondok Gede Permai. Dari cerita warga, memang kondisi banjir pada tahun ini memang lebih parah jika dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu. Saat ini memang banjir yang merendam di Pondok Gede Permai di tahun 2025 ini memang ketinggiannya lebih tinggi dari tahun 2002 lalu hingga merendam ke jalan akses masuk, bahkan sampai ketinggian air itu sempat merendam jalan di Jalan Raya Cipendawa. Mario. Ya, Blegur, bagaimana saat ini? Kalau kita lihat dari visual Anda, seluruh aktivitas warga pun juga transportasi yang berada di sekitar wilayah Pondok Gede Permai itu
lumpuh akibat banjir. Pun juga warga hanya bisa menunggu dan melihat kondisi terkini saat ini. Anda tadi sempat mengatakan bahwa situasi lokasi saat ini Anda berada di gudang logistik BNPB. Kalau melihat kondisi yang lumpuh seperti ini, apakah mungkin ini juga kita bisa artikan bahwa distribusi logistik kepada para pengungsi yang berada di sekitar Bekasi, Jawa Barat juga ikut lumpuh akibat depan gedung logistik BNPB sendiri tidak bisa dilalui kendaraan? Ya, memang saat ini dari pantauan saya tempat saya melaporkan memang petugas sudah ada petugas dari BNPB dan BPBD Kota Bekasi memang standby dari pukul 2 atau pukul 1 dini hari tadi itu, karena memang ada early warning di petugas bahwa akan ada kenaikan dari Kali Bekasi atau meluap akibat kiriman debit air dari hulu, yaitu dari Kali Cikas dan Cilengsi. Namun memang dari petugas BPBD dan BNPB ini masih berkonsentrasi untuk mencoba untuk mengevakuasi warga perumahan Pondok Gede Permai yang memang mayoritas dari perumahan Pondok Gede Permai ini warganya itu memang rumahnya ini berlantai 2, dan mereka sempat mengevakuasi dari beberapa warga yang memang minta dievakuasi dari dalam perumahan untuk keluar. Tadi memang sempat kami lihat ada ibu-ibu maupun bayi dan juga beberapa lansia yang dievakuasi oleh petugas BNPB dan BPBD. Namun saat ini jika memang ada logistik, saat ini memang sejumlah kendaraan belum bisa lalu lalang karena memang kondisi air di jalan raya ataupun di depan perumahan Pondok Gede Permai ini memang tidak bisa dilalui kendaraan. Begitu juga di jalan raya Cipendawa dari arah Cipendawa yang menuju ke Jati Asih, seperti itu memang ditutup sementara, belum bisa dilalui kendaraan karena memang kondisi air yang tinggi, dan juga memang banyak dari perumahan dari kendaraan warga yang ada di perumahan Pondok Gede Permai maupun Kemang Ivi, kendaraannya diparkir di bahu jalan kiri dan kanan sehingga jalan ini menjadi penyempitan dan juga kondisi air yang tinggi. Jadi memang instansi atau stakeholder setempat dari Satpol PP maupun dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian ini menutup jalan raya Cipendawa dari arah Cipendawa yang menuju Jati Asih maupun arah sebaliknya. Seperti itu, Maria. Ya, Belegur, tahan sebentar, informasi masih akan terus kita update, terutama dari wilayah Pondok Gede Permai Bekasi, karena kita akan mencoba menghubungi salah satu korban banjir yang kini sudah terhubung dengan Kompas TV. Oke, sepertinya ada permasalahan komunikasi. Belegur, saya akan lanjut bertanya terkait dengan kondisi di sana. Belegur, dari yang Anda sampaikan, ini bisa dikatakan bahwa saat ini tempat pengungsian memang dikonsentrasikan di wilayah sekitar gedung logistik BNPB karena memang aksesnya terputus atau bagaimana? Dan saat ini sudah berapa warga di sekitaran gedung Permai, di sekitaran Pondok Gede Permai tersebut yang sudah berhasil dievakuasi dan berapa yang masih menanti? Ya, memang kalau saya bisa gambarkan, kalau di gudang logistik dan peralatan BNPB ini memang sebenarnya memang gudang yang dipersiapkan ada di depan perumahan Pondok Gede Permai, di mana memang Pondok Gede Permai ini merupakan perumahan yang langganan banjir, kerap terjadi langganan banjir akibat luapan atau kiriman air dari hulu, dari Bogor seperti itu, dari Kali Cikas dan Cilengsi. Maka memang gudang BNPB ini berada tepat di depan perumahan Gede Permai. Tapi memang saat ini dari pantauan dari 2 perahu motor yang telah dioperasikan oleh BNPB dan BPBD dan BNPB ini memang tadi terlihat ada sekitar belasan dari warga perumahan Pondok Gede Permai yang mengungsi, dan terdiri dari memang ibu-ibu beserta bayinya seperti itu, dan juga lansia yang memang telah berhasil dievakuasi dan saat ini di dalam perawatan di BNPB, di gudang BNPB. Sementara itu juga memang bisa saya gambarkan kalau perumahan Pondok Gede Permai ini memang perumahan yang kerap langganan banjir seperti itu. Ketika wilayah dari Bogor ini hujan dengan debit air yang tinggi,
mendapat kiriman dari Kali Cikyas dan Cilengsi yang mengalir ke Kali Bekasi. Pondok Gede Permai ini akan menjadi perumahan yang menjadi langganan banjir. Sementara itu memang mayoritas dari perumahan ini warganya itu memang berlantai 2. Jadi jika memang ada banjir, terjadi banjir, warganya ini akan bertahan di lantai 2. Seperti itu, Mario. Oke, Blegur. Sebenarnya sampai saat ini informasi masih terus disampaikan kepada kita, baik di Bekasi maupun di wilayah lain. Tetapi tahan sebentar, Blegur, karena kita juga akan menuju ke wilayah lain, yakni di Tangerang. Tetapi sebelum kita ke Tangerang, kita saksikan usai jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan banjir yang menggenangi wilayah Jabodetabek. Saat ini, saudara, intensitas curah hujan yang tinggi sejak Senin sore hingga Selasa dini hari menyebabkan akses jalan Ceger Raya Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 50 hingga 70 cm. Hingga Selasa dini hari, banjir dengan ketinggian air kurang lebih 50 hingga 70 cm menggenangi jalan, mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok setelah menerobos banjir. Banjir juga merendam Pasar Ceger dan perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Warga berharap pemerintah Tangerang Selatan dapat mengatasi banjir ini, terutama untuk drainase dan pengerukan kali minimal air tidak meluap ke jalan dan permukiman warga. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir wilayah Tangerang Selatan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Eka Marlupi. Eka, selamat pagi. Eka, saat ini kondisi intensitas hujan sudah mulai berkurang. Bagaimana Anda, dari pantauan Anda terkait dengan banjir di wilayah sekitaran Pasar Ceger yang saat ini Anda berdiri untuk melaporkan pada kita? Baik, Mario. Ya, di sini bisa kami sampaikan bahwa untuk jalan utama dari Tangerang Selatan menuju Jakarta Selatan ini masih terputus karena tergenang banjir seperti itu. Untuk ketinggian air saat ini masih berkisar 70 cm. Baik, bisa kita gambarkan di mana banjir masih memutus arus lalu lintas, di mana juga ada truk yang ingin mencoba melintas, namun terhenti karena mogok mesin, seperti itu, Mario. Oke, dari visual yang Anda perlihatkan kepada kita, visual terkini, bahwa sampai saat ini tidak terlihat aktivitas warga. Apakah kita bisa bilang warga yang berada di wilayah tersebut sudah diungsikan atau masih berada di dalam rumah? Enggak, udah. Eka, apakah Anda bisa mendengar saya? Baik, Mario. Ya. Saya ulang pertanyaannya. Dari visual yang Anda perlihatkan kepada kita, sudah tidak terlihat aktivitas warga di sekitaran wilayah yang tergenang banjir tersebut. Pertanyaan saya, apakah saat ini warga sudah mulai diungsikan atau mungkin masih ada yang berada di dalam rumah? Ya, bisa kami jelaskan juga bahwasanya warga masih mendiami rumahnya masing-masing, di mana untuk rumah untuk ketinggian air saat ini sudah berangsur surut, namun hanya ketinggian berada masih menggenangi jalan utama Ceger Raya tersebut, seperti itu, Mario. Dan juga bisa kami sampaikan di sini tidak adanya aktivitas karena ini salah satu jalan utama dari arah belakang kami ini itu ada di Jakarta Selatan menuju Tangerang Selatan, di mana banyak juga bisa kami sampaikan kemungkinan juga para ibu-ibu dan para pekerja menghentikan kendaraannya karena tidak bisa melalui jalan tersebut. Dan di sini juga bisa di visual bisa kita jelaskan di mana ini ibu-ibu kemungkinan hanya ingin berbelanja di pasar, namun pasar sendiri masih dalam keadaan banjir, seperti itu, Mario. Oke, Anda menyebutkan bahwa itu memutus akses bagi keluarga ataupun
mereka yang ingin berbelanja. Apakah mungkin saja dengan ini ada tindak lanjut dari pemerintah atau aparat terkait dengan pemberian logistik untuk membantu warga yang aksesnya terputus saat ini? Iya, untuk saat ini juga kami baru saja melihat satu perahu BPBD dari Tangerang Selatan diturunkan. Namun demikian untuk logistik atau bantuan warga belum kami lihat. Seperti itu Mario. Di sini juga bisa disampaikan oleh kepolisian yang turut menjaga. Oke, Anda menyebutkan bahwa ada perahu yang diturunkan untuk di sekitar wilayah tersebut. Apa sebenarnya fungsi dari perahu tersebut? Apakah untuk mengangkut mereka yang mau diungsikan atau untuk mendistribusikan logistik sebenarnya? Selamat pagi Bapak. Oke. Halo, Eka? pagi. Halo, selamat pagi, Eka. Ya, halo. Oke, saat ini kita berhubung dengan polisi yang sedang berjaga dan memantau kondisi di sekitar wilayah Pasar Ceger, Tangerang Selatan. Dengan Pak Samsul yang saat ini sedang berjaga. Halo Pak, bisa dengar suara saya? Mario dari studio. Ya, selamat pagi Pak Mario. Oke Pak Samsul. Pak Samsul, bagaimana Anda bisa menggambarkan kondisi saat ini di sana? Terkait dengan apakah saat ini banjir sudah mulai surut mengingat intensitas hujan di wilayah tersebut sudah mulai kecil? Baik Bapak, terima kasih. Untuk pagi hari ini debit air mulai surut. Ya. Ya, halo Pak. Ya, bisa dilanjutkan Pak. Ya, untuk pagi hari ini alhamdulillah kondisi debit air sudah mulai surut. Namun untuk akses jalan Ceger Raya masih terputus ketinggian air kurang lebih 70 sampai 80 cm. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Demikian Bapak. Oke, Pak, ini terkait dengan kondisi yang memutus akses warga tersebut, baik itu yang mungkin juga terjebak di dalam genangan banjir tersebut. Apakah mungkin saja dari aparat ada inisiatif untuk mengangkut warga untuk mengungsikan mereka atau sampai saat ini belum ada? Baik, saat ini kami bersama BPBD untuk perahu masih menunggu dari bantuan BPBD maupun instansi terkait lainnya. Jadi untuk warga yang mau akses ke Pasar Ceger ataupun lintasan ke Jalan Raya Pondok Aren itu masih bisa kita bantu menggunakan perahu yang sudah ada. Lanjut juga kami sudah sampaikan ke pimpinan kami untuk berkoordinasi lebih lanjut. Demikian Bapak. Oke, kalau kita lihat tadi dari laporan jurnalis kami bahwa ini memutus akses transportasi pun juga akses bagi masyarakat untuk berkegiatan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah, berbelanja dan yang lain-lain. Apakah dari pihak BPBD maupun dari polisi juga memberikan bantuan terkait dengan akses distribusi logistik kepada warga-warga yang membutuhkan atau hingga saat ini masih terus melihat kondisi dan situasi? Ya, untuk pedagang yang berada di Pasar Ceger memang tidak seperti biasanya Bapak. Jadi yang sepertinya intensitasnya lebih ramai, untuk saat hari ini hanya ada beberapa pedagang yang bisa mengarah ke Pasar Ceger. Itu pun kami antar jemput menggunakan perahu Bapak. Oke, berarti aktivitas tetap berjalan ya Pak ya, dalam arti bahwa dengan bantuan BPBD dan juga polisi? Betul, aktivitas sebagian berjalan seperti biasa. Jadi bagi warga yang mau ke pasar pun kami antarkan ke pasar. Dari jalur akses yang terputus, kita bisa antar jemput menggunakan perahu yang sudah disediakan. Oke, terakhir Pak, saya ingin bertanya terkait dengan akses mana saja yang terputus akibat banjir ini, yang mungkin bisa memberikan informasi kepada warga sehingga warga ingin melintas atau melewati akses tersebut untuk menahan diri dan tidak melewatinya.
Baik, untuk akses yang terputus itu dari jalur Pondok Aren mengarah Ceger Raya. Jadi persis di depan Pasar Ceger, lintasan kendaraan tidak bisa dilalui Bapak. Jadi masyarakat dapat kami himbau agar bisa mencari jalur alternatif, diantaranya melintasi jalur Bintaro Utama. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak Samsul, anggota Polri yang saat ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan juga melihat kondisi dan situasi terkini di wilayah Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih Pak. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan terus menghadirkan informasi terkini terkait dengan visual dan juga kondisi dari banjir yang menggenangi wilayah Jabodetabek. Usai jeda.